Penggemar makanan Jepang pasti sudah nggak asing sama makanan pendamping ikoniknya. Iya, wasabi. Makanan pendamping berbentuk pasta ini punya aroma khas dan rasa pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Beda dengan cabai yang pedasnya hanya di lidah. Meski rasanya nggak akrab buat lidah orang Indonesia, tapi banyak juga yang suka wasabi karena khasiat supernya. Sampai-sampai diberi gelar superfood. Pasta wasabi yang biasa kita temukan di Indonesia diolah langsung dari akar dan batang tanaman wasabinya loh. Wasabi ini merupakan tanaman asli Jepang, tepatnya berasal dari prefektur Shizuoka. Ini dia bagian akar tanaman wasabinya. Pertama, cuci akar wasabi selama 15 menit. Pencucian dengan cara brushing ini bisa membersihkan kotoran yang masih melekat. Jadi benar-benar bersih deh. Tidak hanya bagian akar, batang wasabi juga digunakan loh karena punya rasa pedas juga. Gelembung udara inilah yang digunakan untuk mencuci. Proses ini biasa dikenal dengan nama bubbling. Lanjut, kukus wasabi dalam mesin steam ini. Fungsinya untuk membunuh kuman. Keluar dari mesin, langsung siram dengan air dingin biar tetap segar. Sip. Langsung kirim wasabinya dengan conveyor ke tahap selanjutnya. Sekarang waktunya potong kecil-kecil batang dan akar wasabi. Ini untuk mempermudah saat diolah nanti. Saring juga partikel-partikel yang berbahaya, seperti sampah kertas ataupun besi. Nah, agar aroma dan rasa wasabi tidak berubah, harus kita bekukan nih dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Hanya butuh waktu 4 menit saja dan langsung membeku. Bahan baku yang tidak langsung diolah akan disimpan dalam ruangan pendingin. Sip, bahan baku untuk pasta wasabi sudah jadi. Untuk mengolahnya menjadi pasta dan siap dinikmati, blending atau haluskan bahan baku wasabi. Proses ini dilakukan sampai adonan benar-benar halus. Proses pembuatan pasta wasabi ini tanpa dimasak loh, karena bisa merusak rasa dan aroma wasabi. Sekarang kita langsung menuju ke daerah Nagano. Di sini terdapat perkebunan wasabi terbesar di Jepang yang luasnya mencapai 15 hektar. Wow! Tanaman yang masuk ke dalam suku kubis-kubisan ini bisa tumbuh di iklim yang sejuk dengan aliran air yang melimpah. Tidak main-main, butuh sekitar 120.000 ton air per hari untuk mengairi tanaman ini loh. Airnya berasal dari pegunungan sekitar. Wih, seger! Oh iya, tanaman wasabi tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari ya, karena dapat merusak cita rasa dari wasabi yang dihasilkan. Makanya pada bagian atas kita tutupi dengan tirai. Setelah 2 tahun, barulah kita panen. Biasanya panen wasabi dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Hasil panennya bisa sampai 15 ton loh. Yang paling khas dari wasabi adalah rasanya yang pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Ternyata ini karena adanya kandungan zat bernama isotiosianat pada wasabi loh. Isotiosianat inilah yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi antibakteri alami untuk tubuh bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi wasabi. Wasabi tidak hanya jadi makanan pendamping sashimi dan sushi saja loh. Bisa juga diolah menjadi aneka makanan seperti acar khas Jepang. Ada juga nasi wasabi. Tinggal parut wasabi, lalu tuangkan pada nasi dan tambahkan bumbu cair soyu sebagai pelengkapnya.